the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewerku di mana saja berada, anywhere, everywhere ya. Pagi ini aku akan membaca kolom galeri milik sahabatku ya, dari majalah kecil, majalah religi. Di situ ada sebuah cerita, ada juga cerita dari pengalaman orang lain, dan dia menulis pengalamannya sendiri. Namanya Mas Odis, sastrawan yang tinggal di Pontianak. Oke, Mas Odis ya, pengalamannya saya bacakan, saya masukkan di konten saya. Mas Odis mudah-mudahan bisa menonton konten ini, dan mudah-mudahan Mas Odis selalu sehat ya, di Pontianak sana. Oke, saya awali dengan tulisannya Mas Odis di alinea pertama. Dia menyampaikan, saya punya pengalaman tersendiri tentang sastra Islami, kata beliau. Terlepas dari definisi atau batasan yang telah banyak ditulis oleh orang-orang termasuk Helvi Tiana Rosa, Kuswaidi Syafi'i, Said Hawa, Ismail Al-Faruqi, dan lain-lain. Pengalaman tersebut bermula ketika saya membaca kisah-kisah berikut ini. 4 orang penyair duduk mengelilingi semangkok minuman anggur yang tersaji di atas meja. Kata penyair pertama, dengan mata ketigaku dapatlah kulihat bau semerbak anggur ini mengambang di angkasa seperti sekawanan burung dalam hutan yang mempesona. Penyair kedua menegakkan kepala dan berkata, dengan telingaku yang paling peka, aku dapat mendengar kicau burung-burung di atas kabut itu. Dendangnya menawan hatiku seperti mawar putih yang menyekap lebah dalam kelopaknya. Penyair ketiga memejamkan mata dan merentangkan lengan ke depan lalu berkata, kusentuh mereka dengan tanganku, kurasakan sentuhan sayapnya bagaikan nafas peri yang tidur mengelus jari jemariku. Lalu penyair keempat bangkit dan mengangkat semangkok itu, katanya, wahai kawan-kawan, terlalu tumpul penglihatan dan pendengaran serta rabaan kalian. Aku tak dapat melihat bau semerbak anggur ini, tak mendengar nyanyiannya, dan merasakan sentuhan sayapnya. Aku hanya ingin merasakan anggur ini saja. Maka aku sekarang harus mereguknya agar dapat membuat peka indraku serta mengangkat diriku hingga puncak kebahagiaan yang kalian rasakan. Diangkatnya mangkuk itu ke bibir, lalu diteguknya minuman itu sampai tandas dan tuntas. Ketiga penyair yang ternganga mulutnya melihat kejadian itu dengan heran, pada mata mereka tercermin kehausan juga. Dan juga mereka
kebencian yang tak terkatakan. Kisah di atas saya temui pada buku Khalil Gibran berjudul Sang Pralambang, Pustaka Jaya 1991 dalam episode Para Penyair, halaman 33, sebagai karya sastra yang sufistik. Selanjutnya kita sebut saja sastra Islami. Saya menyadari bahwa cerita yang dipaparkan tentulah bermuatan ambigius. Ambiguitas artinya ia memberikan tafsiran yang ganda lantaran adanya beberapa kemungkinan yang syah untuk dimaknakan. Namun penafsiran yang dominan ada di kepala saya selepas membaca adanya bahwa sesuatu itu dalam hal ini semangkuk minuman anggur dan akan memberikan manfaat bagi kehidupan bila mana segera diamalkan. Dalam kasus penyair keempat adalah dengan diminum. Kita jangan terjebak oleh sekedar wacana, definisi atau tekstual, sehingga kondisi yang ada hanyalah sebatas benda abstrak. Sifat tak nyata dalam konteks ini adalah wahana keindahan yang berhasil dicetuskan oleh penyair pertama, kedua, dan ketiga sebagai penulisnya, yaitu Khalil Gibran, yang bukan beragama Islam, tentu tengah menitipkan satu pelajaran penting buat para pembaca, di mana kebiasaan manusia banyak omong mesti dihentikan lantaran tak memberikan manfaat secara nyata. Sebaliknya, amal perbuatan adalah pilihan paling tepat dalam mengkonkretkan kehendak atau keinginan yang dicita-citakan. Bukankah esensi yang terkandung sangat berkesesuaian dengan ajaran Islam? Bukankah seperti itu? Selepas menafsir kisah di atas, saya teringat akan kisah lain mengenai para penyair-penyair. Kisah yang tentunya sangat istimewa lantaran termaktub dalam Al-Quran selaku wacana pendidik iman manusia. Konkretnya berupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Asy-Syu'ara KS 26 124 sampai 224 sampai 226. Ayat-ayat tersebut berbunyi, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidaklah engkau lihat bahwasanya mereka mengembara dari lembah ke lembah, dan bahwasanya mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Pernyataan Allah tersebut tentunya dapat ditafsirkan secara ambiguitas sesuai konteks kejadian dan kedalaman ilmu si penafsirnya. Apalagi bila kita merujuk beberapa ayat sebelumnya 2221 sampai 223 dan satu ayat setelahnya 227. Saya jadi sempat menyimpulkan bahwasanya kata atau profesi penyair di situ boleh jadi hanyalah dipandang sebagai ikon yang mewakili eksistensi manusia secara universal. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kemana turunnya para setan pengganggu, yakni mereka turun ke atas setiap pendusta yang berdosa. Tipe orang seperti itu terkadang ada pada profesi penyair yang senantiasa terindah-indah dalam wacana-wacananya, menawarkan dunia semu sebatas kata-kata yang dalam firman-Nya disebut sebagai mereka sampaikan pendengaran itu. Padahal kebanyakan dari mereka berdusta. Kita tahu kalau agama sangat memusuhi kebohongan, bullshit. Sehingga Nabi Muhammad dengan tegas menyebut dusta sebagai sebuah dosa besar.
pada lain hal kesempatan beliau juga menyebut kondisi seperti ini dengan sebutan munafik, yakni berkata-kata baik tetapi tak diikuti dengan praktek yang nyata, action yang nyata. Namun tak semua penyair dan manusia secara universal pantas dituduhkan sebagai penyandang cacat iman. Seperti tersebut di atas, dengan kasih sayangnya Allah menyodorkan kiat atau resep menghindari dosa dan ancaman neraka tersebut dengan firman seperti ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan membalas sesudah dianiaya, dan orang-orang yang melalimi itu akan dapat tahu ke tempat kembali mana mereka akan kembali. Dalam Al-Furqan, tafsir Quran terjemahan A. Hasan, kata membalas pada ayat tersebut diberi catatan kaki dan diterjemahkan sebagai membalas dengan syair. Terdapat ahli-ahli syair jahiliyah yang mencela Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dari pernyataan ini kita dapat menemukan dua tipe penyair. Ya, dari pernyataan ini kita dapat menemukan dua tipe penyair, yaitu beriman dan yang tidak atau belum beriman. Inilah kenyataan yang berlalu bagi seluruh manusia apapun profesinya. Namun terus terang, kalau dua kisah di atas patut kita syukuri keberadaannya sehingga dapat dijadikan wahana kontemplasi mengkaji diri. Kesimpulan, hanya satu jenis penyair atau sastrawan pelaku sastra yang selamat, baik dalam aktivitas kehidupannya di dunia ini maupun lewat kacamata Allah dalam menimbang dan menentukan tempatnya di akhirat kelak. Siapapun mereka itu adalah dia yang mengamalkan kata-katanya sendiri, dia yang tak munafik dan dia yang tidak berdusta. Dan tipe penyair sastrawan seperti inilah yang kemudian lahir karya sastra yang religius. Apapun pilihan kalimat dalam mendefinisikannya, insya Allah dan insya Allah. Itu tadi saya membacakan tulisannya Bang Odis ya, sastrawan yang tinggal di Pontianak ya. Bang Odis, mohon lihat konten saya dan dicermati. Salam bersahabat, salam sastra religi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.